Perkenalkan, nama saya Konita Eva Kurniadi dengan nomor induk mahasiswa 2201833474. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Kalvani Putra Ardanesoro dengan nomor induk mahasiswa 2201752741. Halo, perkenalkan nama saya Novael Midefri dengan NIM 2201842453. Perkenalkan, nama saya Tirina Putri dengan nomor induk 22017999215. Perkenalkan, nama saya Tri Umaya dengan nomor induk mahasiswa 22017422204. Nike merupakan salah satu dari kesekian banyak merek terkenal di dunia yang memproduksi alas kaki, pakaian jadi, dan perlengkapan olahraga. Dari waktu ke waktu pembuat Nike dikenal dunia, dan Nike telah membangun pabrik di lokasi-lokasi strategis dalam hal pembuatan produksinya. Efisiensi di bawah slogan Just Do It, termasuk ekspansi di Asia yang merupakan salah satu pasar terbesar dalam hal pembuatan produksinya. Dengan lokasi yang strategis dan hal efektivitas biaya produksi, Indonesia adalah salah satu dari banyak negara tempat produksi Nike Inc. diproduksi di Asia Tenggara. Melihat data tahun 2020 yang diambil dari data definitif, pendapatan perusahaan Nike mencapai 95%, dengan mengandalkan perkiraan analisis sebesar 47%. Sementara itu, pendapatan Nike sekitar 10,99 dolar miliar mengalahkan estimasi analisis sebesar 9,15 miliar. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah bentuk eksploitasi oleh Nike sejak Nike mendirikan pabrik di Indonesia melalui kontraktor pada tahun 1988 dan telah menerima klaim melalui laporan dan publikasi tentang eksploitasi pekerja di pabrik yang memproduksi produk Nike. Ini berfokus pada pembahasan eksploitasi keuangan yang melibatkan pemecatan pekerja yang dibayar upah minimum dan tidak dibayar lebih untuk lembur, dan pekerja yang meminta cuti ketika mereka sakit. Hak asasi manusia didefinisikan sebagai hak atas kebebasan, hak untuk hidup, hak untuk berekspresi, hak atas budaya, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Contoh masalah HAM dalam bisnis internasional adalah konflik antara apa yang diamati oleh pemerintah daerah atau penyelenggara dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh TNC. Mengingat hal ini, ada dua pandangan yang berbeda tentang hubungan antara TNC dan hak asasi manusia dalam masyarakat. Dengan kata lain, TNC adalah mesin pembangunan dan pembela hak asasi manusia, dan TNC adalah pengeksploitasi dan pelanggar hak asasi manusia. Dari buku yang berjudul Global Production Network tentang teori bargaining and cooperation mengungkapkan bahwa sebuah MNC melakukan ekspansinya saat memilih host country pada sebuah daerah. Perlu dipengaruhi terlebih dahulu terhadap lead firm daerah tersebut. Dalam prosesnya, terdapat yang namanya Dynamic Strategic Coupling Process, yaitu proses yang dihasilkan menggunakan output yang berlipat ganda. Misalnya efisiensi pasarnya, adanya peningkatan terhadap pemasukan, dan memperbanyak cabang perusahaan. Hal ini juga bergantung pada taktik berdasarkan MNC itu sendiri. Proses tadi akan saling menguntungkan regional development, yang dimana sebuah region akan saling bernegosiasi menggunakan MNC mereka, terutama yang memakai transnasional, yang dalam artian bahwa MNC menggunakan anak perusahaannya yang berada di semua dunia. MNC sendiri mempunyai kapital politik terbesar, misalnya pada hal finansial, organisasi, teknologi, dan sebagai akibatnya negara-negara eksekutif berlomba-lomba untuk menerima investasi tersebut. Apabila suatu negara menerima investasi tadi, maka revenue pajak dan pemasukan para eksekutif juga akan menerima dampaknya. Berfokus dalam penelitian kami, maka kami melihat pada mereka yang near pro terhadap MNC, mereka beranggapan bahwa MNC merugikan rakyat lokal dikarenakan adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pandangan anti terhadap MNC mempunyai bukti tentang pengaruh negatif MNC terhadap rakyat. Misalnya yang dipelajari Sang Vigini dan George terhadap ketimpangan upah dalam sektor manufaktur Irlandia selama 1979 sampai dengan 1995. Dalam hal ini ditemukan bahwa kehadiran MNC menciptakan ketimpangan upah yang dimana hanya bisa berkurang bila taraf kehadiran MNC sangat tinggi. Beberapa pakar beropini bahwa MNC menentukan lokasi di mana hak-hak buruh terlindungi. Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan output yang baik bagi pembaca, baik akademis maupun praktis.
Dalam sisi akademis, peneliti berharap analisis ini dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan dapat membantu melengkapi penemuan yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, dalam manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi sumber informasi bagi peneliti lainnya yang memiliki topik serupa dengan penelitian kami. Keutamaan dari penelitian ini adalah jika pelanggaran HAM terhadap guru Nike di Indonesia terbukti masih dilakukan, maka diperlukan adanya respon dan tindakan yang lebih tegas dari pemerintah maupun instansi terkait untuk menelusuri kasus ini dengan peraturan yang berlaku dan tindakan yang lebih tegas agar setiap karyawan dapat mendapatkan haknya. Dalam penelitian ini, peneliti menargetkan data real dari kesejahteraan buruh pabrik Nike melalui wawancara karyawan atau tenaga kerja dengan melakukan wawancara dengan narasumber, dokumen resmi, dan observasi langsung untuk memastikan keandalan data yang akan kami analisis. Peneliti berharap dapat memberikan kontribusi kepada Nike melalui penelitian ini, agar dapat memperhatikan kesejahteraan setiap karyawan atau tenaga kerja agar dapat bekerja sama dengan Nike. Padahal, tujuan utama perusahaan adalah menggunakan strategi outsourcing untuk menekan biaya produksi dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, pada intinya, setiap orang berhak mendapatkan reward yang sepadan dengan waktu dan tenaga yang dikeluarkan. Ketika kesejahteraan karyawan diperhatikan, kinerja setiap karyawan juga dapat menguntungkan perusahaan itu sendiri.